jelas bahwa ini harus dilakukan revisi, Mbak Sasa. Tapi yang mengejutkan tentunya di ruang publik bahwa satu presiden bahkan telah bertemu sendiri dengan chairman CEO Air Product ya, si Sevi Ghasemi di Washington DC pada Mei 2022. Demikian juga kita juga melihat bahwa proyek ini telah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Ini dulu yang menjadi menarik. Lantas dia mundur. PTBA pun sebagai hulu bahkan telah mempersiapkan untuk kawasan ekonomi khususnya sebesar 585 hektar itu pun telah dipersiapkan oleh mitra. Demikian cadangan batu bara pun itu sebesar 20 tahun lifetime-nya plus 10 tahun mungkin kurang lebih hampir 180 juta itu juga telah dipersiapkan, sehingga kalau memang Air Product ini mundur tentunya menjadi evaluasi kita mundurnya seperti apa, kedepannya kita harus bagaimana, dan peta hilirisasi untuk DME yang direncanakan untuk substitusi LPG itu harus dikemanakan. Ini yang perlu harus lebih didetailkan. Tapi jelas bahwa ini memengaruhi peta yang telah ditetapkan pemerintah dalam substitusi LPG ke depan, Mbak. Dan bahkan ini telah dimasukkan Menteri sebagai Green Energy Nasional ya. Oke. Demikian, Mbak Sasa. Tapi kalau dari pengusaha sendiri pandangannya seperti apa sih, Pak? Karena kan DME ini memang bertujuan untuk menekan impor LPG, kemudian juga memberikan nilai tambah bagi batu bara. Kalau kami melihat atau saya sendiri di IMEP melihat bahwa bahwa pada dasarnya DME ini karena investasi yang besar, maka pemerintah fair bahwa ini ditugaskan kepada PKP 2B yang akan berubah izinnya menjadi IUPK, dan ini menjadi mandatori. Bahkan integrasi antara perpanjang IUPK dengan DME Plan itu telah ditetapkan dalam pasal 120 Undang-Undang Minerba. Ini jelas menjadi mandatori. Kalau IUP kecil kan opsional. Sehingga kalau kita melihat bahwa DME ini pada dasarnya adalah satu, bahwa dia bukan mining industry ini tapi chemical industry. Tentunya ini harus dipandang pemerintah bagi industri pertambangan karena ini chemical industry. Tentu pemerintah memandang terhadap bagaimana kebijakan fiskal dan non fiskal yang ada. Pada awalnya memang pemerintah telah menetapkan, tadi dikatakan Mbak Sasa, bahwa royalti 0% ditetapkan untuk volume DME, demikian harga khusus. Namun apakah ini cukup? Ini yang menjadi menarik, karena apa, dengan kondisi yang ada, apalagi apakah DME cost ini akan bisa ketemu dengan LPG impor, ini yang menjadi menarik. Sehingga menurut saya memang kita tidak sebatas melihat bagaimana aspek terhadap batu baranya, baik royalti maupun harga, tapi kita harus memandang ini sebagai proyek baru, chemical industry, sehingga fiskal dan non fiskal itu apapun harus diletakkan di situ penguatannya, baik dari sisi hulu, baik persiapan di plannnya, baik persiapan di areanya, baik sampai ke pelabuhan, baik bagaimana sampai kepada nanti insentif terhadap transportasi hasil dari DME itu sendiri. Sehingga memang ini harus dipandang sebagai industri chemical, Mbak. Kalau hanya sebagai tambang dan ini menarik, tentunya mulai dulu investor sudah akan meletakkan investasi di situ. Tapi ini sebagai mandatori perpanjangan IUPK ini yang menjadi menarik, Mbak Sasa. Ya. Oke, jadi masuknya ke chemical industry bukan pertambangan ya Pak, dan dibutuhkan insentif fiskal maupun non fiskal terkait dengan pengembangan proyek ini. Saya akan minta pandangannya juga kepada Pak Hendra, seperti apa nih Pak? Apalagi dengan mundurnya Air Products ini kan tentunya mereka sebagai investor dari segi teknologi. Kalau dari segi investor teknologinya saja ini tidak ada, nanti bagaimana dengan pengembangan DME dalam negeri nih Pak Hendra? Iya, sependapat dengan Pak Singgi ya, ini pengalaman dari Air Products ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita, lesson learn dari sini, kita evaluasi ya. Kami lihat memang pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin ya, tadi royalti diberikan 0% untuk batu bara yang digunakan untuk gasifikasi, kemudian juga perpanjangan umur izin pertambangan juga disesuaikan dengan proyek, kemudian berbagai insentif lain, fiskal non fiskal udah diberikan, tapi kenapa sampai investor teknologi provider Air Products itu memilih mundur, ini tentu kita
harus telaah lebih lanjut. Ada benarnya juga bahwa ini diakibatkan juga mungkin oleh skema perjanjian yang kerjasama dengan para penambang batu bara yang belum mencapai titik temu. Oleh karena itu memang faktor keekonomian ini yang sangat-sangat penting, dan juga tadi disampaikan Pak Singgi bahwa produk yang dihasilkan ini adalah produk chemical. Jadi ini industri yang berbeda. Penambang batu bara tentu saja sangat paham ya dengan market batu bara, itu udah harganya udah established. Namun kalau berbicara mengenai DMW, ini adalah dunia yang baru bagi penambang ya. Skema harganya, struktur harganya juga ini suatu hal yang baru. Dan bahkan kalau kita lihat di dunia ya, praktis hanya China mungkin ya yang bisa dikatakan mapan untuk gasifikasi. Australia, negara-negara produsen batu bara besar yang lain, apalagi India juga belum memulai sama sekali. Sehingga memang ini perlu Oke, jadi bisa dikatakan evaluasi Indonesia menjadi secara pionir menyeluruh. nih Pak dalam pengembangan proyek DMI sendiri, Pak Hendra. Iya, di luar China saya kira Indonesia bisa menjadi pionir. Ini proyek yang tentu saja sangat patut didukung, dan perusahaan-perusahaan anggota BPI yang dipersyaratkan untuk mendapatkan perpanjangan itu telah berkomitmen, mereka sudah mengeluarkan dana yang tidak kecil untuk melakukan studi untuk kelayakan agar bisa mencapai mencari keekonomian dari proyek-proyek ini. Namun tentu saja hal ini menjadi sulit apalagi dilihat kondisi harga komoditas batu bara yang sedang tinggi-tingginya, dan jangan dilupakan funding pendanaan untuk seluruh proyek berbasis batu bara ya termasuk gasifikasi ini semakin sulit, sehingga memang keekonomiannya juga menjadi penuh dengan tantangan. Ini evaluasi bersama kita.